Aduh, kok kerjaan gue numpuk banget nih. Kapan selesainya pekerjaan gue? Aduh, gue harus mulai dari mana nih nyelesainnya? Aduh, apa aja sih yang menjadi evaluasi dari pekerjaan gue yang numpuk ini? Nah, ini teman-teman yang dinamakan prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda tugas dan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini gue akan sedikit sharing bagaimana cara praktis untuk menghentikan kebiasaan menunda pekerjaan. Tapi sebelum itu, kita coba brainstorming terlebih dahulu. Apa sih penyebabnya dari kebiasaan menunda pekerjaan? Nah, yang pertama, tidak menganalisa pekerjaan itu. Nah, tentu kita mengetahui, lu atau gue pribadi, ketika kita melakukan pekerjaan reguler A, dan kita sudah mengevaluasi dari pekerjaan reguler A ini, kita bisa menyelesaikannya dalam jangka waktu kapan. Nah, itu harus menganalisa untuk mengukur. Ketika dikerjakan lagi di bulan berikutnya, tentu ada evaluasi dong, apakah pernah overtime atau tidak. Nah, itu harus dianalisa untuk mengukur kemampuan lu dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua, efektivitas pekerjaan. Kadangkala ketika kita melihat pekerjaan itu dan kita langsung aja untuk mengerjakan itu, yang penting kita coba dulu aja pekerjaan itu dan selesai sampai dalam jangka waktu kapan. Nah, dari yang pertama tadi gue jelasin, itu bisa mengukur nantinya bahwa pekerjaan reguler ini bisa selesai dalam jangka waktu kapan. Nah, ini bisa kita ukur dan bisa kita konsepkan dan rencanakan bahwa pekerjaan ini bisa terselesaikan dalam jangka waktu kapan. Nah, itu penyebabnya teman-teman. Lalu kita langsung masuk nih, bagaimana sih cara praktis untuk menghentikan kebiasaan menunda pekerjaan? Gue mulai dulu yang pertama, buat to-do list. Nah, buat to-do list ini, banyak sekali yang dibicarakan oleh konten kreator manapun. Tapi tentunya orang-orang hebat atau orang-orang sukses tentu sudah menjadi habit dalam melakukan metode ini. Buat to-do list ini bisa kita coba praktekkan. Yang pertama, lu bangun setiap pagi jam 5 atau jam 4, atau sebelum tidur lu coba buat to-do list besok lu mau ngapain aja. Goals apa yang akan lu selesaikan besok. Contoh secara spesifik dalam pekerjaan. Besok gue akan mengerjakan jurnal umum, gue besok akan mengerjakan raca, gue besok akan mengerjakan laporan laba rugi. Nah, ini coba dibedah dan dibuat kotak checklist, terselesaikan dalam jangka waktu berapa waktu teman-teman. Dari to-do list tersebut, ini akan membuat rapih teman-teman, dan produktivitas kita dalam bekerja ini akan bisa terukur interval waktunya. Lalu untuk yang kedua, lakukan teknik Pomodoro. Apa sih teknik Pomodoro ini? Nah, sebelum gue menjelaskan teknik Pomodoro ini, gue akan coba sharing bahwa banyak penelitian yang menjelaskan bahwa ketika manusia melakukan pekerjaan, itu tantangannya yang sangat berat itu di 5 menit pertama. Karena di 5 menit pertama ini banyak sekali tantangan atau di dalam pikiran kita yang beradu untuk berusaha untuk fokus. Setelah melewati 5 menit pertama, itu sudah bisa enak lah, udah bisa enteng lah sampai ke depannya. Nah, teknik Pomodoro ini adalah manajemen waktu teman-teman. Artinya apa manajemen waktu? Waktu yang kita atur sesuai dengan deadline dan timeline pekerjaan kita ini. Untuk apa? Untuk mengefektivitas dari pekerjaan kita agar bisa terukur secara interval. Nah, gue bisa beri contoh. Coba lu semua lakukan ketika pekerjaan lu ada beberapa banyak A, B, C. Nah, coba lakukan pekerjaan A, atur dengan contoh 25 menit pertama. Lu kerjain selama 25 menit itu. Nah, coba lu atur dengan alarm agar sebagai pengingat buat diri lu, selama 25 menit ini gue harus fokus. Nah, ketika alarmnya bunyi nih, nah baru lu berhenti, lu istirahat selama 5 menit. Nah, 25 menit dan istirahat 5 menit, ini lu ulangi siklusnya selama 4 kali. Setelah lu ulangi siklus ini selama 4 kali, nah lu boleh istirahat selama 15 sampai 30 menit. Kenapa sih harus diatur dengan waktu 25 menit
dan 5 menit istirahat. Nah, sebenarnya ini adalah teori yang sah-sah aja dan bisa berubah sesuai dengan kondisi kalian, karena 25 menit adalah waktu efektivitas kita dalam bekerja kalau yang saya alami. Nah, ini bisa dipraktekkan kepada teman-teman. Nah, ketika sudah dipraktekkan, coba dibuat habit dan kebiasaan agar lebih nyaman dan tenang dalam bekerja. Lalu yang selanjutnya, atur lingkungan kerja yang nyaman dan tenang. Tentu saja, pekerjaan kita harus didukung dengan lingkungan kerja yang nyaman dan tenang. Contohnya, di ruang kerja lu, meja kerja lu, nah lu buat tuh tersusun dengan rapi agar apa? Agar kalau berantakan itu kan kita terdistrak ya. Terdistrak dan greget gitu. Greget, waduh, ini belum dirapin, ini belum dirapin. Jadi kedistrak fokusnya. Coba dirapihkan dengan sesuai estetik menurut lu semua. Dan ketika rapi kan enak, bisa nyaman dalam bekerja. Lalu yang selanjutnya, buat pencahayaan yang optimal. Optimal yang dimaksud ya bisa nyaman dari penglihatan lu dan tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Itu ngaruh loh teman-teman, karena gue pribadi pernah punya pengalaman itu dan gue coba praktekkan untuk pencahayaan ini, gue atur dengan kenyamanan gue pribadi itu seperti apa. Untuk selanjutnya, tentukan deadline. Nah, pasti tidak asing kan teman-teman semua mendengar kata deadline. Tentu pekerjaan pasti mempunyai deadline masing-masing, tapi ini harus dijadwalkan dan direncanakan. Contoh, pekerjaan reguler A, B, C, nah ini dibuat listnya. Pekerjaan reguler itu apa aja sih setiap bulannya yang lo harus kerjakan. Nah, ketika sudah di list, pekerjaan A ini sesuai dengan kapasitas dan kemampuan lo, selesai dalam jangka waktu berapa hari. Nah, lu tulis deadline-nya misal 3 hari. Nah, selama 3 hari ini, teknis yang lu bisa ukur dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nah lu atur ritme pekerjaannya itu seperti apa. Tensinya itu lu harus kerjain itu, menumpuknya itu di hari ketiga misalnya, atau di hari kedua. Nah, itu harus atur dari pekerjaan A, B, C ini. Nah, lu buat dalam tabel Excel bahwa ini adalah pekerjaan reguler gua dan deadline-nya itu kapan aja, interval waktu yang bisa gua selesaikan dalam pekerjaan tersebut berapa hari atau berapa waktu. Lu harus komitmen terhadap interval waktu tersebut dan deadline pekerjaan tersebut. Nah, lalu yang terakhir nih teman-teman, reward dan punishment. Tentu dong, ketika kita sudah komitmen dengan rancangan konsep bagaimana mengatur pekerjaan kita agar menepis tuh, menghilangkan, menunda pekerjaan. Nah, buat reward. Nah, reward ini ketika kita achieve, taruhlah kita buat habit ini selama 2 bulan, trial and error. Ketika kita achieve dan goal habit ini, buat reward. Misalnya lu beli makanan yang enak, atau misalkan lu nonton bioskop, atau misalkan lu nonton konser. Nah, ini buat reward. Lalu yang kedua, punishment. Tentu dong, ada reward pasti ada punishment. Nah, punishment ini lu atur sesuai dengan kondisi lu dan porsi lu. Misal tadi selama 2 bulan, oh ternyata nggak achieve. Evaluasi, kesalahannya tuh apa-apa aja sih. Nah, dari kesalahan tersebut lu udah atur nih. Dari kesalahan tersebut, punishment apa yang bagus untuk mendukung atau menstimulus lagi semangat lu untuk berubah. Misal lu sodako, misal lu traktir temen, atau misal lu memberikan reward ke temen lu. Nah, itu bisa-bisa aja atau sah-sah aja. Yang penting punishment ini untuk menstimulus lagi dalam diri kita agar sadar bahwa kita itu harus merubah habit ini, harus merubah kesalahan ini menjadi lebih baik. Nah, mungkin begitu aja teman-teman yang bisa gue sharingkan. Semoga bermanfaat dan bisa dijalankan oleh teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. See ya!